Gue pengen buat video ini as respectful as possible karena gue nggak mau diserang. Dan because of course I respect Mark, he's one of the GOAT YouTubers dan karena dari dulu gue nontonin dia. Jadi ya film Iron Lung akhirnya keluar di Indo setelah berapa bulan tuh? 1 bulan ya berarti ya. Kita telat banget as usual, we're always late to the party. But yeah, akhirnya bisa nonton, gua nonton, I just got home, I'm making this review. And dengan semua review gua selalu bilang ke diri gua pengen selalu jujur about what I like and my opinions. This movie gua nggak terlalu suka, honestly. Gua nggak mau jadi hater. I'm just telling the truth. And I'm gonna explain why. Tapi before I go dive into like kenapa gua nggak terlalu suka film ini, I need to give it praise. Menurut gua it's still a good movie, right? Dan menurut gua tuh like as an independent film yang dikepalai Markiplier sebagai seseorang yang belum pernah melakukan anything in the film world, maksudnya secara Hollywood ya, ini bagus banget gitu. As a first project, ini bagus banget. Like if you keep that in mind ya. Jadi directionnya tuh bagus banget. Si Mark tuh wow, really good directing. Directingnya tuh bisa ngebuat jalan gitu. Ceritanya jalan, jadi nggak boring, nggak satu perspektif doang, tapi kayak kita ngekat. Jadi the camera work is really good. Actingnya Mark juga bagus, walaupun menurut gua masih ada beberapa scene yang mungkin bisa ditingkatin ya. It's not like Hollywood level acting yet, tapi it's almost there. Secara visual effects-nya bagus banget, the fake blood, um, scene-scene yang kelihatan monsternya and everything. The set design itu one comparison banget sama gamenya, jadi beneran kayak adaptasi yang bagus banget. Dan kalau kita ngomong plot, ya sebenarnya plotnya itu 11-12 sama yang di gamenya, cuma ditambahin aja karena kan yang di gamenya kan singkat banget ya dan almost nothing, no information, cuman kayak kita mainin submarine tiba-tiba di akhir jump scare. Tapi kalau di plot film ini ditambahin gitu kayak a little bit about the backstory, karakter-karakternya yang menurut gue plotnya juga oke. Apalagi ngambil tema cosmic horror yang jarang banget gitu kan, and I feel like a lot of people juga suka gitu. Walaupun it's not really my favorite genre atau genre yang gue agak suka, but I appreciate it. Tapi ada satu hal yang menurut gue ngebuat gue nggak terlalu enjoy sama film ini, yaitu runtime-nya. Bukan runtime-nya juga sih. Jadi runtime-nya memang 2 jam ya, which is a normal movie length. Like I don't know if it's just me yang attention span-nya sekarang udah cooked banget ya gara-gara TikTok. Jadi like gue beneran sampai ngeriset kayak what do other people think about this movie. Tapi ternyata memang ada beberapa yang juga bilang kayak filmnya tuh agak slow burn banget, pacingnya tuh memang agak lemot ya. Pacingnya bisa lebih diimprove sih. Maksudnya jadikan ceritanya kita tuh the entire movie itu kita di satu set, by the way. Kita tuh di dalam submarine tersebut. Jadi setnya nggak berubah, literally in that one small space. Dengan challenge itu aja jadi ceritanya tuh harus interesting banget. Kalau setting lu nggak berubah, berarti ceritanya tuh harus ngebuat lu tetap interested dan tetap bisa ngikutin karakternya di satu tempat yang kecil itu kan. Menurut gue secara overall ya, secara jalan ceritanya dari awal sampai akhir, menurut gue bagus gitu. Maksudnya ada reason kenapa kita bisa masih interested buat ngikutin karakternya dalam setting yang kecil tersebut. Tapi masalahnya di film ini, kalau lagi nggak ada sesuatu yang maksud major yang happening, kayak misalnya si Mark lagi ngomong sama karakter lain, atau si Mark lagi kayak adalah sesuatu di filmnya, gue nggak mau spoil. Jadi yang si Mark lakukan di submarine itu adalah dia setir submarine-nya ke tempat-tempat kan, dia navigasiin tuh. Nah di part-part yang navigasi itu bosen banget menurut gue, like it takes too much time gitu. Menurut gue banyak yang bisa di-cut. And I feel like it's not that important to the story kalau misalnya cuman ngasih lihat dia navigasi. Dan mungkin ada beberapa yang bilang kayak tapi di gamenya juga gitu. Di gamenya kan gameplaynya memang kita navigasi, kita pencet-pencet tombol. Tapi ya itu bedanya gitu. Itu di game. Kalau di game kan kita berinteraksi. Kita yang nyetir gitu. Jadi at least kita nggak bosan. Habisnya kita harus figure out the map, kita harus mencet-mencet tombol. Tapi kalau di filmnya kalau kita ngeliatin orang ngelakuin itu agak bosen. Jadi every time ada scene dimana kayak isinya cuma navigasi, gue tuh cuma kayak udah cepetan aja, gue pengen lihat what happens next gitu. Gue agak ngerti sih, mungkin dibuat agak slow gitu pace-nya ya, karena dia pengen ngebuat kayak
apa sih namanya, hype-nya jadi pelan-pelan naik karena memang banyak banget misteri di film ini, sama kayak gamenya. Jadi banyak hal yang kita sebenarnya nggak tahu. Dan bahkan by the end of the movie masih banyak hal yang kita juga masih nggak ngerti gitu. Apakah itu hal yang buruk? Menurut gua nggak juga sih. Menurut gua nggak semua film tuh harus ngasih tahu lu what the hell is going on. Yang penting lu ngikutin cerita dari perspektif karakternya, karena di film ini karakternya juga nggak tahu apa-apa gitu. Justru dia bingung, dia pengen cari pertanyaannya. Tapi ya menurut gua jadi agak aneh aja, abisnya misterinya kan banyak nih. And it takes too long to figure out that mystery. Sebenarnya kalau takes too long, memakan waktu yang lama itu nggak apa-apa sih. Cuman maksudnya harus interesting juga dalam journey-nya apa yang sedang terjadi. Tapi di film ini menurut gue journey-nya tuh repetitif gitu. Jadi kayak si Mark cuma navigasi, terus kayak takut, halusinasi. Yang menurut gue beberapa poin kalau lu cut dari plotnya, misalnya lu beneran edit out aja itu plotnya masih bisa jalan. Tapi apakah itu suatu hal yang fatal? Menurut gua enggak sih, enggak terlalu. Tapi it might take out interest from some people yang memang dari awal mereka nggak terlalu interested dari konsepnya gitu. Which again sounds kind of stupid ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih kalau orang nggak interested ya. Maksudnya kan film ini bukan buat semua orang sih sebenarnya. It's more niche gitu untuk fans-fansnya aja. Jadi mungkin pandangan gue lebih dari pandangan awam kali ya. Biasanya gue juga bukan fans dari gamenya sih. I didn't really like the game, so it might make sense kenapa I didn't really like the story of the film. Jadi apakah gue bakal nonton lagi? Honestly, I don't think so. Tapi apakah gue bakal nonton beberapa klip dari film ini? Yes, di endingnya itu bagus banget menurut gue, visual effects-nya pop banget di climax-nya. Jadi menurut gue di bagian-bagian seperti itu gue bakal replay lagi sih karena gue pengen lihat, wah keren banget. But yeah, this might be a little bit of a controversial opinion, tapi kalau film ini nggak dibuat sama Markiplier, menurut gue ini nggak bakal segede ini gitu. Even if it is adaptasi dari game gitu. Apalagi kalau misalnya ini bukan adaptasi dari game, jadi ini beneran new film gitu, yang orang tuh beneran nggak tahu ini filmnya tentang apa. Menurut gue peminatnya bakal jauh lebih dikit. But then again, gue nggak bisa prove itu ya. Mungkin gue aja yang nggak terlalu suka dengan konsepnya, which again should be fine, right? Semua orang kan punya beda opini. Tapi apakah it deserves the success? Bahkan sampai nomor 1 kemarin di box office di Amerika. Menurut gue deserve aja karena ini adalah independent film dan kreatif banget, berani untuk mengambil langkah yang nggak terlalu banyak film lain pernah ambil dari konsepnya aja, walaupun it's not like super new karena diambil dari gamenya kan. Tapi maksudnya kalau secara film it is new, kayak ngambil satu setting doang, literally main karakternya cuma satu dan dia kebanyakan ngomong sendiri dibanding ngomong sama karakter lain, dan juga plotnya di mana nggak terlalu banyak yang dikasih tahu ke audiensnya. Jadi bodo amat audiensnya ngerti atau enggak backgroundnya, apa yang sedang terjadi, endingnya bahkan nggak terlalu clear apa yang terjadi. Jadi plotnya lebih ke fokus aja ke satu hal, yaitu perspektif dari karakternya. Menurut gue that's also an interesting take yang nggak semua film di Hollywood sekarang pernah ngambil. Jadi ya at the end of the day, walaupun gue nggak suka this movie, tapi I still have to give it praise objectively karena memang bagus gitu. Apalagi sebagai independent film, apalagi dipikir-pikir Markiplier sebagai director, actor, juga sedikit writernya, belum pernah ada like cinema experience at all professionally ya. Jadi beneran, you know, I'm proud of him. We all should be proud of him. Semoga ini bisa jadi batu loncatan buat indie filmmakers yang lain ya. Karena sebenarnya sekarang udah kita bisa lihat nih bahwa masalahnya adalah bukan karya lu yang jelek kalau lu adalah independen, tapi memang mungkin lu nggak punya platform sebesar kayak misalnya Mark untuk bisa distribusi ke orang. Jadi ya shout out to Mark and all the team yang ngebuat Iron Lung. Katanya si Mark juga bakal direct another movie ya, another horror movie based on a game. Gue lupa itu rumor atau apa, I'll have to check it again. But ya kalau ada, just because I didn't like this movie bukan berarti gue nggak bakal nonton film berikutnya. So yeah, Iron Lung baby.